Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdillah dari kelas manajemen A karyawan NIM 34021802993. Pertama-tama saya akan menyampaikan atau memaparkan materi dari Sistem Informasi Manajemen tentang Standar Operasional Prosedur, yaitu SOP. Baik, untuk materi ini yaitu Standar Operasional Prosedur. Bahasa Inggrisnya yaitu Standard Operating Procedure yang terdapat disingkat dari SOP. SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk, bersifat tingkat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur, langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda. Menurut Sailendra 2015, Standard Operational Procedure yaitu SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Yaitu untuk fungsi standar operasional prosedur atau fungsi SOP. Berikut ini fungsi SOP yaitu 1. Melancarkan tugas petugas atau pegawai maupun tim unit. Yang dimaksud untuk memperlancar tugas yaitu yang kedua sebagai dasar hukum jika terjadi penyimpangan, dan yang ketiga mengetahui dengan jelas hambatan dan mudah dilacak. Keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Dan yang kelima sebagai pedoman dan melaksanakan pekerjaan rutin. Untuk manfaat SOP menurut Permenpan nomor per-M-PAN-11-2008. Manfaat SOP diantaranya yaitu sebagai standarisasi cara dilakukan dalam penyampaian pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Dan kedua, menjadikan staf lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam sehari-hari. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir, menciptakan ukur standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya, menciptakan bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Selanjutnya, menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayan dalam melaksanakan pemberian sehari-hari. Selanjutnya, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. Dan terakhir, membantu penelusuran terhadap kesalahan
prosedural dalam memberikan pelayanan, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dan sebagai situasi. Untuk itu, ini adalah art. Jadi di sini yaitu arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Jadi di sini yang pertama adalah flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu sama lain. Dan selanjutnya yaitu terminator symbol, yaitu simbol yang untuk permulaan, start atau akhir dari permulaan untuk SOP. Yang selanjutnya gambar konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses dalam lembar atau halaman yang sama. Lalu selanjutnya konektor simbol juga, yang ini yaitu simbol untuk keluar masuk. Nah, yang selanjutnya konektor simbol yang ini yaitu ada perbedaannya, menyambungkan proses pada lembar atau halaman yang berbeda. Nah, yang selanjutnya processing simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Lalu gambar selanjutnya simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer, jadi secara manual. Yaitu simbol decision, simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Selanjutnya yang gambar ini simbol input output. Jadi simbol ini menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Lalu simbol yang ini yang agak persegi kotak tapi miring, yaitu simbol manual input. Jadi untuk simbol ini pemasukan data secara manual, jadi online keyboard. Yang selanjutnya simbol preparation, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di proses storage. Selanjutnya simbol prediction proses, simbol untuk melaksanakan suatu bagian subprogram atau prosedur. Selanjutnya simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. Selanjutnya simbol disk and online storage, simbol menyatakan input yang berasal dari disk atau simpan ke disk. Selanjutnya simbol magnet tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punch card, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. Selanjutnya yang terakhir simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Nah, untuk ini materi dari SOP sekian, dan saya akan menunjukkan dari SOP saya contohnya. Jadi saya untuk menjelaskan dari SOP yang saya buat, yaitu dari perusahaan Steiger Media. Nah, di sini saya menjadikan 3 bagian sini, yaitu director, editor,
dan kamera. Nah, untuk director, simbol ini yaitu permulaan, yaitu dari star. Lalu simbol selanjutnya yaitu dari simbol dokumen. Nah, untuk dari simbol dokumen, di situ saya dituliskan dari adanya customer contract, bill of material, sama operation list. Nah, lalu ke bawahnya ada simbol, yaitu simbol manual, yaitu simbol manual operation. Simbol of manual yaitu untuk membuat konfig dasar dan memberikan dokumen ke editing. Jadi dari director menyiapkan dokumen yang berisi permintaan konsep dari klien, keperluan dan perlengkapan yang dibutuhkan, serta surat-surat izin untuk foto di media di tempat yang sudah ditentukan. Nah, lalu dari direction kemudian membuat konsep dasar dan memberikan dokumen-dokumen yang sudah disiapkan ke editor. Nah, lalu kembali untuk memberikan ke editor. Dari editor mereview konfig dasar dan memberikan dokumen ke fotografer. Nah, dari editor meninjau konsep dasar dan membuat tema sesuai dengan klien, konsep, serta memberikan dokumen dari director ke kameramen. Jadi untuk dari kameramen mereview konfig dasar. Jadi di sini di bawahnya juga ada simbol, yaitu simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Nah, di sini tuh ditulis approve. Approve tuh kayak yes atau no gitu, ya atau tidak untuk melanjutkan. Nah, lalu kalau yes, balik lagi ke director untuk membuat customer config final. Lalu ke bawahnya customer config final, jadi dibagi dua bagian. Nah, untuk itu kameramen kemudian meninjaukan konsep yang sudah dibuat ulang oleh editor dan memberikan keputusan. Lalu bila kameramen setuju, maka konsep dasar tersebut akan diubah menjadi konsep tetap oleh director. Ya, berarti dari tadi yang tadi itu dari approve yes atau no, lalu membuat pergi ke director. Dari director membuat customer config final, ke bawahnya membuat config final dari bagian bagian A dan A juga, dan bagian B. Nah, ya dari konsep yang tadi, simbol yang tadi yaitu simbol dokumen. Nah, simbol dokumen lalu ke simbol manual operation. Nah, dari simbol dokumen itu customer config final. Nah, pergi ke simbol manual. Nah, dari itu kan ada bagian B dan X. Nah, dari bagian B pergi ke X, mengatur jadwal kosong. Nah, dari dokumen tersebut kemudian direktor mengatur mencari jadwal kosong. Nah, dari itu tuh menghubungi customer, jadwalnya kapan. Nah, ke klien.
Nah, dari kemudian klien menerima jadwal tersebut menentukan keputusan. Bila setuju, maka direction akan menyiapkan dokumen atau mengupdate dokumen dari produk desain kliennya ya, yaitu master product shoulder yang terdiri dari dokumen-dokumen seperti konsep, jadwal, tempat, surat-surat izin. Nah, dari klien kan lihat dari approve yes atau no, berarti di sini kan yes, menyiapkan dokumen. Nah, dari situ kan dari klien balik lagi ke direction. Dari direction menyiapkan dokumen dari master product send ke lalu dari dokumen itu pergi ke kameramen menerima dokumen dan selanjutnya untuk mengambil barang di gudang. Nah, untuk itu kemudian kameramen dari dokumen tersebut bisa mengambil barang-barang sesuai dengan permintaan oleh direction dari gudang, lalu ke simbol N, yaitu simbol awal dan akhir. Sekian dari SOP yang saya presentasikan. Mohon maaf apabila kurang jelas atau apapun, karena saya juga belajar. Terima kasih dan sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.